Yah, gua kira udah pulang si Kopet. Gimana mau kabur kalau begini caranya? Shh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ntar dia denger. Oh iya. Bi. Kalau kita pura-pura jadi kucing gimana? Lu mau ngeong-ngeong depan orang gila, ha? Ya siapa tahu dia percaya. Yang ada lu dikasih makan, On. Lumayan sih. Lu fokus kabur apa fokus makan sih? Dua-duanya. Lu kira gua nggak lapar apa? Bi, apaan? Gimana kalau kita terobos lari, tapi larinya zigzag? Kata papa gua sih, kalau lari zigzag susah ditangkepnya. Itu mah khusus ayam, nak. Iya sih, gua juga bingung papa gua dapat ilmu dari mana. Nak, gua makin yakin kita bakal mati gara-gara lu kebanyakan ngasih ide. Brengsek lu. Gila, itu dia enak banget sih ngerokok. Lempar ngapa sebatang? Asem gua ini pengen ngerokok. Ya udah sono minta, nak. Dikasih rokok kagak dikampak iya leher gua. Tuh lu taunya. Udah ayolah, ayo. Aku menyandarkan punggungku dengan sangat rapat pada dinding lorong yang pekat, menyatu sempurna dengan kegelapan malam yang menyelimuti seluruh isi rumah besar ini. Dari jarak yang cukup dekat, telingaku yang tajam bisa menangkap geskan pelan Ubin dan deru napas tertahan dari 4 tikus kecil yang sedang merayap maju. Mengetahui bahwa Bang Topan ternyata sudah siuman dan sekarang sedang memimpin barisan mereka, bukannya membuatku takut, melainkan justru memicu adrenalin di dalam dadaku menjadi semakin bergejolak hebat. Sambil menyeringai lebar memperlihatkan deretan gigiku di tengah remangnya ruangan, pandanganku tertuju pada sudut lantai di balik pintu penghubung ruang tengah. Di kegelapan Ubin itu barisan papan kecil yang dipenuhi rakitan duri besi tajam khusus untuk menembus kaki manusia sudah kupasang dengan sangat rapi dan tak terlihat. Dalam hati yang dipenuhi oleh hasrat berburu yang membara, aku tertawa tanpa suara membayangkan detik-detik hancurnya telapak kaki mereka. Semoga salah satu dari mereka kena jebakanku, haha. Batinku penuh dengan kelicikan. Jebakan duri besi yang kusiapkan di balik kegelapan koridor. Itu bukan sekadar rintangan biasa, melainkan sebuah ujian ketahanan fisik yang mengerikan bagi sisa-sisa anggota Gang 4G yang sok jagoan ini. Cukup satu injakan ceroboh tanpa alas kaki yang tebal, maka ujung besi runcing yang berkarat itu akan langsung menghujam dalam menembus kulit hingga meremukkan tulang kaki mereka seketika. Aku sengaja menaruh ranjau darat buatan ini di jalur paling logis yang pasti akan mereka lewati saat berjalan meraba-raba, mencari jalan keluar. Membayangkan salah satu dari mereka, entah itu si Kona yang gegabah, Robi yang angkuh, atau Dot yang sok teliti, mendadak menjerit histeris sambil memegangi kakinya yang mengucurkan darah segar, membuat dadaku bergetar geli. Kehilangan satu personel yang langsung lumpuh total di awal permainan, malam ini pasti akan membuat mental Bang Topan berantakan. Biar makin seru bermain tikus-tikusan, bisikku dalam hati. Menikmati setiap detik ketegangan yang sengaja, kulur demi memuaskan rasa haus akan pembalasan dendam ini. Permainan psikologis di dalam rumah yang lampunya sudah kumatikan total ini benar-benar menjadi obat penawar stres paling mujarab bagi ingatan masa laluku yang pahit. Di tempat yang gelap gulita ini, akulah sang penguasa, mutlak yang memegang kendali penuh atas rasa sakit para cecunguk yang biasanya meremehkan keluarga tuaku, keangkuhan Robi yang biasanya tinggi, langit saat merendahkan orang lain di pos. Ronda malam ini sama sekali tidak akan berguna di hadapan jebakan duri tajam seorang psikopat. Aku menggeser posisi kakiku perlahan, tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Bersiap mengambil tindakan penyergapan. Taktis begitu suara teriakan. Kesakitan itu terdengar memecah keheningan rumah. Bapak dan ibuku di bawah tanah saat ini pasti sedang mengaduk sup hangat dengan tenang, menunggu kiriman paket muatan gerobak berikutnya untuk meramaikan sel penyekapan mereka. Ruang bawah tanah kami masih menyisakan beberapa sudut kosong yang sangat pas untuk mengurung sisa anak-anak gardu yang pincang dan tak berdaya. Mendengar langkah kaki mereka yang semakin mendekati titik nadir rahasia itu, aku menahan napas sejenak demi menikmati sensasi ketakutan yang menguar di udara dingin. Mereka mengira dengan bergerak secara rapi dan saling melindungi punggung, mereka bisa mengepungku dan membebaskan Pak Rungkat dari cengkeramanku. Ketidaktahuan mereka bahwa mereka sebenarnya sedang melangkah sukarela untuk menancapkan kaki sendiri ke atas duri besi adalah sebuah ironi yang sangat lezat untuk ditonton dari balik bayangan.
kegelapan malam di kampung. Desa Maja yang semakin larut seolah memberikan restu penuh bagi kelancaran aksi teror berantai yang dijalankan oleh keluarga tuaku. Tidak akan ada satupun bantuan dari warga luar yang bisa menembus masuk karena rantai besi yang kupasang di gerbang depan sudah mengunci mati tempat ini dari peradaban atas. Sisa 3 tikus kecil dan 1 pemimpin mereka kini benar-benar terisolasi di dalam sangkar emas mereka sendiri, tanpa ada jalan untuk mundur. Sambil terus menyisir siluet mereka menembus pekatnya malam, aku mengeratkan cengkeraman pada kayu pemukul di tanganku. Bersiap menyelesaikan sisa permainan malam ini dengan kemenangan mutlak, biarkan mereka melangkah dengan penuh keyakinan semu sebelum duri-duri besiku menembus kaki mereka dan menghancurkan seluruh harapan mereka berkeping-keping. Dengan seringai licik yang semakin mengembang di wajah tuaku, aku bersumpah di dalam batin bahwa sebelum fajar esok hari menyingsing, tempat ini akan sepenuhnya bersih dari sisa-sisa keangkuhan mereka.